Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudan Primantoro dengan NIM 19070016041. Di sini saya akan menguji tentang uji anafa satu arah dengan soalnya kekuatan tarik semen Portland sedang dipelajari. Teknik pencampuran yang berbeda dapat digunakan secara ekonomis dengan data berikut yang telah dikumpulkan yang terdapat di layar. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen Portland pada keempat teknik pencampuran. B. Jika iya, teknik pencampuran mana saja yang rata-rata kekuatan tarik yang berbeda dan teknik pencampuran mana saja yang rata-rata kekuatan tariknya sama. Pertama-tama, untuk melakukan penyelesaian soalnya itu, kita ke Excel dulu untuk membuat TXT-nya. Salin data tadi ke dalam Excel seperti ini. Setelah dibuat seperti ini, lalu kita save as to TXT dan nanti akan jadi hasilnya seperti ini. Dengan saya memberi nama file bendot. Setelah itu lanjut ke software R-nya. Pertama-tama untuk file txt tadi yang sering nama bendot, saya taruh di C user agile dokumen data R. Nah, di sini saya menjalankan saja untuk ZWD. Setelah timbul ZWD-nya, saya menjalankan saja file text tadi untuk menampilkan datanya. Nah, ini datanya udah terlihat ya, seperti yang di layar. Selanjutnya, kita panggil untuk package library car. Langsung kita run saja package library car-nya. Nah, setelah kita mengarang package library car-nya, langsung selanjutnya kita ganti pada variabel teknik dengan menggunakan faktor A, B, C, D, dan langsung saja kita panggil datanya. Dan langsung kita run saja. Nah, setelah timbul data seperti ini, dia akan menggantikan data yang atas tadi seperti 1, 2, 3, 4 menjadi. Untuk langkah selanjutnya, kita gunakan perintah by untuk menganalisis dan menggunakan fun untuk membedakan data tersebut berdasarkan faktor. Dengan perintah ini kita dapat melakukan uji kenormalan berdasarkan masing-masing tarafnya. Di sini, jika kita dapat mengetahui untuk teknik A dan V-value-nya itu sebesar 0,5091 dan teknik B 0,8269 dan teknik C 0,9207 dan teknik D value-nya sebesar 0,205, maka selanjutnya kita lakukan uji variansi, di mana setiap faktor tadi harus memiliki variansi yang sama. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya derajat bebasnya dengan nilainya 3, p-value-nya dengan nilai statistiknya yaitu 0,2096, dan FR lebih dari F adalah p-value-nya sebesar 0,88. Untuk langkah selanjutnya, untuk kita mendapatkan nilai dari anafa satu arahnya, langsung saja kita run programnya. Nah, di sini adalah hasil dari anafa satu arah di mana derajat bebasnya benernya 3 dengan nilai galatnya sekitar 12 dan nilai sumarinya yaitu 48970 dengan galatnya 153.908 dan nilai mediannya 163247 dengan nilai galatnya 12826 dan nilai statistiknya yaitu 12,73 dan nilai v-value-nya sebesar 0,0. Nah, nilai v-value di sini menunjukkan bahwa
nilai v-value-nya lebih kecil dari taraf signifikansi. Jadi, kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik pada kelima jenis teknik pencampuran semen. Minimal terdapat sepasang mu yang berbeda. Karena ini, kita bisa lanjutkan dengan uji ganda. Selanjutnya, langsung saja kita coba ke uji ganda. Langsung saja kita run. Nah, di sini terdapat nilai-nilai setelah kita run uji ganda tadi. Berdasarkan output tersebut, kita dapat melihat bahwa yang memiliki perbedaannya itu DA, DB, DC, sedangkan yang sama adalah BA, CA, dan juga CB. Dan untuk tahapan selanjutnya, langsung saja kita lanjut ke tahapan SPSS. Jadi untuk di tahapan SPSS ini, untuk langkah pertama-tamanya kita masukkan saja nilai-nilai tadi yang berada di soal. Kita salin ke dalam kedua kolom ini, yang berisikan untuk kolom pertama itu untuk kekuatan, dan yang kedua untuk teknik. Setelah kita memasukkan nilai-nilai tersebut, langsung saja kita ke variable view. Setelah kita memberi nama ke satu kekuatan, dua teknik, langsung kita melakukan seperti ini. Dan saya menggunakan measure-nya yaitu yang pertama scale, dan yang kedua nominal agar mudah membedakannya saat penginputan nanti. Dan untuk value di bagian tekniknya yaitu, kita memasukkan dengan value-nya ini 1, dan labelnya A. Dan sampai seterusnya, dan akan timbul seperti ini. Oke, setelah ke variable view, kita langsung saja akan penginputannya. Yang pertama-tama kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita lanjut ke descriptive statistik, dan lanjut ke explore. Setelah kita menyapa explore, akan timbul seperti ini. Dan untuk kekuatan, kita pindahkan ke dependent list. Dan untuk tekniknya, kita pindahkan ke factor list. Setelah itu, kita ke plots. Dan kita centangkan untuk normality plot with test. Setelah itu continue. Setelah itu oke. Dan kita tunggu sebentar. Dan akan keluar outputnya seperti ini. Nah, di sini untuk outputnya itu test of normality-nya. Di bagian sini untuk bagian A, B, C, D, itu v-value-nya melewati dari batas taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Jadi, karena semua teknik pencampurannya memiliki nilai v-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka diputuskan gagal tolak H0. Dan kesimpulannya yaitu data keempat teknik pencampuran berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan mencoba one way ANOVA satu arah. Kita kembali ke data view tadi. Selanjutnya kita ke analyze, ke confirmance, langsung ke one way ANOVA. Nah, untuk di one way ANOVA ini sama, untuk kekuatannya kita pindahkan ke dependent list, dan tekniknya kita pindah ke faktor. Setelah itu kita buka post hoc-nya, kita centang yang uji 2K dan uji Duncan. Dan jangan lupa signifikansinya itu sebesar 0,05 sesuai di soal tadi. Terus kita continue. Selanjutnya kita ke option. Setelah kita ke option, jangan lupa centangkan homogeneity of variance test. Dan continue lagi. Dan oke. Kita tunggu sebentar. Nah, dan untuk one way ANOVA satu arahnya akan timbul seperti ini. Setelah timbul one way ANOVA satu arahnya,
memiliki output 0,888 dan untuk ANOVA-nya 0,000. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke uji 2K post hot test. Nah, untuk uji 2K post hot test ini pertama-tama kita lihat mean difference-nya, yaitu jika ada angka yang berbintang maka itu adalah angka yang berbeda. Jadi untuk angka yang berbeda di sini ada angka A dan D, B dan D, C dan D, D dan A, D dan B, dan D dan C. Itulah angka-angka yang berbeda di dalam mean difference ini. Dan jika di dalam angka ini tidak berbintang, maka angka tersebut tidak berbeda atau bisa dikatakan dengan angka yang sama. Nah, selanjutnya kita ke homogenitas subset, uji Duncan. Nah, di homogeneous subset ini juga ada dimenunjukkan 2K. Jadi, di homogeneous subset ini kita melihat berdasarkan posisi subsetnya per tekniknya. Nah, jadi kita di sini lihat bahwa 2K di tekniknya D-nya memiliki posisi subset dengan C, A, B yang berbeda. Nah, dengan otomatis pasangan D, DC, DA, DB adalah pasangan yang berbeda. Tetapi C, A, dan B adalah pasangan yang sama dengan posisi yang sama. Jadi pasangan CA, CB, CB ataupun AB dan yang lainnya adalah pasangan yang sama. Nah, selanjutnya di Duncan ini juga memiliki pasangan D, C, A, dan B. Di mana pasangan D ini memiliki tempat yang berbeda dengan D, C, A, dan B. Untuk D ini dia berada di posisi yang pertama di sini, sedangkan C dan A adalah pasangan yang sama ataupun bisa dikatakan tidak berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk pasangan yang berbeda itu ada DC, DA, DB, dan ada pasangan yang berbedanya itu antara CB dan AB. Dan di Duncan ini ada pun satu pasangan yang sama, yaitu adalah C dan A. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.